Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Ekowisata Sekolah Vokasi IPB University dari kelompok 2 kelas praktikum B1. Sebelumnya, saya Jasmine Safa Saziden dan saya ditemani oleh tim pemateri. Saya Aidil Putra Nasution. Saya Faris Arfah Malik. Saya Desi Nurfatinia. Dan saya Ardiansa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Perencanaan Program dan Peta Jalur Wisata dengan studi kasus Kelurahan Babakan Pasar. Selanjutnya, poin pembahasan yang akan kami bahas yang pertama ada profil kelurahan, pengelompokan objek, konsep program, itinerary, dan output program wisata. Untuk profil kelurahan akan saya sendiri menjelaskan. Babakan Pasar terletak di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Luas Kelurahan Babakan Pasar sekitar 36 hektar. Kelurahan Babakan Pasar memiliki daya tarik dari segi kuliner dan spiritual budaya. Untuk pengelompokan objek akan saya sendiri menjelaskan. Pada Kelurahan Babakan Pasar memiliki dua objek spiritual. Yang pertama itu ada Kelenteng Pangkobio dan Vihara Danagun. Untuk transportasi dan akomodasi pada dua objek tersebut sama dikarenakan kedua objek tersebut berdekatan, yakni untuk akomodasi di Hotel 101 dan transportasi menggunakan elf. Untuk atraksi pada Kelenteng Pangkobio yaitu melihat peninggalan zaman dahulu pada bangunan Kelenteng Pangkobio dan melihat beribadah umat Tionghoa. Untuk aksesibilitas untuk menuju Kelenteng Pangkobio, kami pada program ini menggunakan jalan kaki dikarenakan aksesnya yang tidak dapat ditempuh oleh motor ataupun mobil. Untuk amenitas yang tersedia di Kelenteng Pangkobio yaitu ada toilet dan musola. Untuk atraksi di Vihara Vanagun yaitu ada sama seperti Kelenteng Pangkobio yaitu untuk beribadah dan juga dapat melihat atraksi barongsai yang akan kami buat pada program wisata ini. Lalu untuk aksesibilitasnya dikarenakan Vihara Danagun ini terletak sangat strategis yaitu di depan jalan sehingga dapat ditempuh menggunakan mobil ataupun motor. Untuk amenitasnya yakni ada toilet, wastafel, dan ATM. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni pengelompokan objek kuliner yang akan dijelaskan oleh Desi, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk pengelompokan objek yaitu kuliner, kelompok kami memilih 8 destinasi kuliner. Yang pertama asinan lengkap Bogor, yang kedua rumah makan Saung Kuring, yang ketiga laksa ayam kampung, yang keempat soto kuning asli Bogor Pak Yusuf, yang kelima yaitu toko kue oleh-oleh, mie kocok apang, cungkring, dan soto mie ayam Fauzi, dan yang terakhir rumah makan Teras Sunda, yang dimana semua kuliner memiliki aksesibilitas yang terjangkau, yang bisa dijangkau oleh mobil dan motor. Dan untuk akomodasinya yaitu terdapat Hotel 101 Bogor yang dekat dengan daerah wisata kuliner tersebut. Dan untuk amenitasnya terdapat toilet, ATM Maybank, dan Bank Indeks. Terdapat juga Alfamidi. Dan untuk transportasinya kelompok kami memilih jalan karena dari objek pertama ke objek selanjutnya itu hanya membutuhkan waktu 5-15 menit atau sampai 10 menit. Yang dimana nanti para peserta diberikan kesempatan untuk mencicipi makanan ringan atau makanan berat yang sudah kami tentukan lokasinya. Baik, selanjutnya untuk konsep program yang akan dijelaskan oleh Aidil Putra Nasution. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep program. Yang pertama itu tema. Kami memilih tema wisata kuliner dan juga budaya spiritual dengan alasan menggabungkan wisata kuliner dan juga spiritual sebagai pendekatan tematik. Kemudian juga Surya Kencana ini memiliki potensi sumber daya yang khas, kemudian serta nilai spiritual yang tinggi, dan juga melalui keberadaan vihara-vihara bersejarah seperti Vihara Danagun dan juga Vihara Pankobio. Kemudian menurut para ahli juga, menurut Kuswanto dan juga Dewi tahun 2022 menyatakan bahwa integrasi kuliner dan spiritual menciptakan pengalaman wisata yang menyentuh aspek afektif dan juga pemahaman lintas budaya. Selanjutnya itu pemilihan judul. Kami memilih judul yaitu Meresapi Kuliner dan juga Spiritual Surya Kencana dengan alasan judul ini menggambarkan wisata reflektif dan juga bermakna. Jadi bukan hanya sekedar observasi. Kemudian dari kata meresapi yaitu mencerminkan proses penghayatan budaya dan juga spiritual. Dan menurut para ahli yaitu Paramita tahun 2022 menyatakan judul ini program wisata idealnya memiliki nilai emosional dan juga simbolik untuk menarik minat audiens dan juga menyampaikan
esensi dari kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tujuan program. Alasan kami mengambil tujuan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya, spiritualitas, dan toleransi wisata sebagai media edukasi dan juga transformasi kesadaran sosial. Dan menurut para ahli yaitu Prasetyo tahun 2021 menekankan pentingnya wisata membentuk kesadaran akan keberagaman budaya dan toleransi sosial. Selanjutnya yaitu sasaran usia. Kami mengambil sasaran usia dari peserta 18 hingga 45 tahun dengan 15 peserta. Alasan kami mengambil peserta dari 18 hingga 45 tahun ini menargetkan usia produktif yang aktif secara emosional, sosial, dan intelektual. Usia ini juga mampu mengapresiasi makna dari budaya dalam kuliner dan juga spiritual. Kemudian menurut para ahli juga telah disebutkan, menurut Santoso tahun 2021 menyatakan bahwa kelompok usia produktif cenderung tertarik pada wisata edukatif dan reflektif, menambahkan bahwa mereka juga aktif mempromosikan wisata melalui media sosial maupun media digital. Selanjutnya yaitu waktu. Kami mengambil waktu yaitu dengan 8 sampai 10 jam dengan alasan yaitu efisien, kemudian mudah diakses dan juga cocok untuk wisatawan. Dan menurut para ahli juga telah disebutkan yaitu Lestari tahun 2020 menyatakan bahwa wisata satu hari populer karena fleksibilitas dan keterjangkauan, dan juga menilai konsep ini tempat untuk kawasan tematik padat dengan atraksi berdekatan dan juga infrastruktur memadai. Untuk pembahasan itinerary yang akan dibahas oleh Faris Arfah Malik, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah itinerary. Untuk itinerary yang pertama adalah sesi pembukaan yang dimulai pada jam 8 sampai dengan jam 9 dengan durasi 1 jam, dan pembukaan ini digabung dengan sesi pendataan juga titik kumpul yang berlokasi di Jalan Kelurahan Babakan Pasar. Pendataan ini mencakup dari nama lengkap, kemudian juga kontak darurat, serta pengecekan untuk kebutuhan khusus selama perjalanan. Kemudian juga peserta akan dihimbau untuk mematuhi peraturan yang ada, serta akan diberikan informasi sedikit tentang destinasi aktivitas yang pertama, yaitu kegiatan spiritual yang menuju Pangkobion. Selanjutnya adalah aktivitas di Vihara Pangkobio. Vihara Pangkobio merupakan vihara tertua di Kota Bogor yang dimana nantinya pemandu lokal akan menjelaskan dari segi filosofi serta aspek-aspek yang berada dalam vihara tersebut. Kemudian juga peserta akan diajak untuk mengikuti praktik kegiatan spiritual ringan seperti meditasi singkat dan juga refleksi diri untuk merefresh kembali fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan di ruang utama vihara dengan bimbingan pengurus vihara yang berpengalaman. Kemudian suasana khusyuk bertambah dengan aroma hijau yang menjadikan nuansa sakral, yang dimana proses ini berlangsung untuk tujuan rasa syukur dan juga kesadaran diri tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kegiatan ini diakhiri dengan peserta mengelilingi vihara secara langsung, melihat altar-altar vihara, kemudian juga ruang doa dan taman untuk sembahyang, yang dimana kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab ketika peserta memungkinkan untuk menggali lebih dalam tentang pertanyaan yang belum disampaikan. Kemudian juga nantinya akan ada sesi dokumentasi untuk menutup kegiatan di Vihara Pangkobio, yang nantinya tetap peserta tersebut menghormati tentang batasan-batasan yang ada di vihara tersebut. Aktivitas selanjutnya yaitu berangkat menuju Vihara Danagun yang berlokasi di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Peserta berkumpul di titik keberangkatan yaitu Kelurahan Babakan Pasar, kemudian berangkat menuju Vihara Danagun dengan durasi sekitar 10-20 menit. Peserta diimbau untuk menjaga ketertiban, sembari berangkat peserta juga diberikan informasi terkait dengan Vihara Danagun tersebut. Aktivitas selanjutnya adalah aktivitas di Vihara Danagun yang dimana nantinya peserta dimulai dengan kegiatan pengenalan singkat mengenai sejarah dan filosofi Vihara Danagun yang berakar dari ajaran Buddha dan tradisional filosofi Tionghoa. Kemudian juga para peserta diajak untuk mengamati arsitektur vihara, kemudian juga mengenal simbol-simbol Tionghoa atau simbol keagamaan, serta menghargai nilai toleransi antarumat beragama yang tercermin dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian juga nantinya peserta akan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas spiritual seperti berdoa dan juga perenungan di ruangan utama vihara. Kemudian peserta bisa melihat altar-altar yang bermotif naga, juga melihat patung-patung Buddha yang berada dalam Vihara Danagun. Kemudian aktivitas ditutup dengan sesi atraksi barongsai, yang dimana aktivitas ini mencerminkan nilai budaya atau kekayaan budaya yang ada pada masyarakat Tionghoa. Aktivitas selanjutnya adalah kuliner. Kuliner yang pertama adalah asinan khas Bogor yang menciptakan rasa asam, manis, dan pedas. Hidangan ini menjadi salah satu hidangan pembuka yang menyegarkan sebelum melanjutkan ke kuliner berikutnya.
Kemudian kuliner berikutnya yaitu ke rumah makan khas Sunda yang disajikan dalam suasana saung yang nyaman dan juga alami. Kemudian menu yang tersedia mencakup aneka lauk pauk, sambal khas, dan juga lalapan segar untuk yang menggugah selera. Kemudian untuk perjalanan kuliner selanjutnya adalah menuju perjalanan ke Laksa Ayam Kampung, sebuah kuliner legendaris Bogor dengan cita rasa gurih dan rempah yang khas. Laksa ini menggunakan santan ringan, bihun, dan juga suiran ayam kampung sebagai ciri utama hidangannya. Kemudian juga setelah dari Laksa Ayam Kampung, peserta dilanjutkan menuju rumah makan Teras Sultan yang dimana tempat ini menawarkan ragam menu lokal dengan nuansa modern tetapi mempertahankan cita rasa asli. Kemudian setelah dari rumah makan Teras Sultan, peserta menuju mie kocok Apang satu yang menyajikan mie kocok khas dengan kuah kaldu sapi dengan rasa rempah-rempah juga. Kemudian juga dilengkapi dengan daging kikil yang lembut dan juga menggoda. Kemudian sembari peserta menyantap makanan, dihimbau juga peserta akan mendapatkan informasi-informasi tentang makanan-makanan khas yang ada di Kota Bogor, baik itu dari filosofinya atau asal-usul penamaannya. Kemudian juga peserta bisa dapat mencicipi saja atau dapat menikmati makanan berat seperti contohnya adalah rumah makan Saung Puring dan juga rumah makan Teras Sultan. Selanjutnya adalah kegiatan kuliner terakhir yang ditutup dengan kunjungan kedua destinasi terakhir yang berdampingan, yaitu cungkring dan soto mie Pak Fauzi serta soto kuning asli Pak Muhammad Yusuf. Cungkring ini merupakan salah satu hidangan langka khas Bogor yang terbuat dari bahan kepala dan juga kaki sapi, sedangkan dengan bumbu kacangnya khas. Sedangkan soto mie ini disajikan dalam bentuk potongan mie dan juga potongan daging dengan kuah segar. Kemudian soto kuning ini menjadikan salah satu sajian penutup dikarenakan kaya rasa yang disajikan dengan kuah kuning gurih dan juga potongan daging sapi yang lembut. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah membeli oleh-oleh sebelum pada sesi terakhir, yaitu aktivitas membeli oleh-oleh dilaksanakan di area toko kue dan juga oleh-oleh yang merupakan salah satu tempat favorit wisatawan di Kota Bogor, khususnya di Jalan Surya Kencana. Toko ini menyediakan berbagai pilihan makanan khas yang ada di Kota Bogor seperti lapis talas, roti unyil, serta juga asinan yang tadi sudah dilaksanakan. Kemudian juga makanan-makanan ini menjadi salah satu makanan utama sebagai salah satu pusat oleh-oleh yang ada di Surya Kencana, dari segi cemilan maupun makanan ringan. Kemudian kegiatan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian perjalanan wisata setelah dilakukan. Kemudian pembelian oleh-oleh juga nantinya bukan hanya sekedar bentuk untuk kenang-kenangan, tapi juga sebagai bentuk dokumentasi ataupun dukungan dari produk lokal yang sedang disajikan atau sedang dijual di produksi. Kemudian untuk item yang terakhir yaitu kegiatan untuk perpulangan, peserta diarahkan untuk berkumpul di depan toko kue guna mempersiapkan kepulangan. Seluruh peserta juga dipastikan telah membawa seluruh barang bawaan pribadi maupun hasil belanja keperluan dari peserta tersebut. Kemudian petugas akan mendampingi untuk melakukan pengecekan jumlah peserta dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Kemudian juga proses kepulangan ini dilakukan secara terstruktur untuk mematuhi jadwal yang tertera di itinerary yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian kendaraan transportasi juga sama menggunakan LF untuk menunjang perpulangan seluruh peserta. Baik, untuk output peta pertimbangan jalur wisata dan peta program wisata yang akan dijelaskan oleh Ardiansyah dipersilakan. Baik, selanjutnya output peta jalur wisata pengembangan pasar dibagi menjadi dua peta, yaitu ada peta area pertimbangan jalur dan peta jalur program wisata. Pada peta area pertimbangan jalur ini terbagi lagi menjadi 3 zonasi, yaitu ada berdasarkan nilai pertimbangan jarak, berdasarkan potensi objek wisata, dan aksesibilitas. Selanjutnya untuk peta jalur wisata program ini menggambarkan alur kunjungan dari titik awal hingga titik akhir yang dibuat dengan sistematis. Selanjutnya masuk pada peta jalur wisata di mana titik kumpul berada di kantor Kelurahan Babakan Pasar. Lalu wisatawan diarahkan menuju ke destinasi pertama yaitu Pantai Pankobio menggunakan dengan berjalan kaki karena akses menuju ke sana bisa digunakan oleh sepeda motor dan berjalan kaki. Setelah sampai di Pantai Pankobio, wisatawan diajak bermain atau melihat atraksi-atraksi yang ada di sana. Setelah itu wisatawan setelah kunjungan selesai, wisatawan diarahkan kembali ke kantor Kelurahan Babakan Pasar untuk menggunakan transportasi menuju destinasi selanjutnya yaitu Viara dan Agun. Setelah masuk ke Viara dan Agun, wisatawan diarahkan untuk melihat atraksi-atraksi yang ada di sana. Setelah selesai di Viara dan Agun, wisatawan diarahkan berjalan kaki untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada di Surya Kencana, mulai dari asinan lengkap Bogor, rumah makan Songkuring, laksa ayam Bogor. Selanjutnya melewati hotel atau akomodasi yang ada di Surya Kencana atau Hotel 11. Nanti bank atau amenitas yang ada di Surya Kencana itu ada Bank Index dan Maybanks, serta menuju destinasi selanjutnya yaitu ada mie kocok Apang dan diakhiri di Arin toko kue oleh-oleh Bogor, di mana tempat itu menjadi titik akhir dari perjalanan program wisata yang kami rancang. Selanjutnya masuk pada
peta jalur pertimbangan. Pada peta jalur pertimbangan ini merupakan bentuk melalui pendekatan spesial dengan mempertimbangkan persebaran jalur objek wisata, tingkat aksesibilitas jalan, dan daya tarik tiap lokasi. Terdapat 3 zonasi, yaitu ada zona kuning, ungu, dan biru. Pada zona kuning ini merupakan di mana area pertimbangan dengan luas 1.200 meter, dan zona ungu itu dengan luas 800 meter, serta zona biru itu dengan luas 400 meter. Di mana zona-zona ini merupakan penentuan jarak dan akses yang memudahkan wisatawan dalam mengunjungi destinasi yang telah kami rancang. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini kami cukupkan. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.